Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Seperti biasa, kita akan cek energi dia malam ini. Apakah yang dia rasakan, apakah yang dia pikirkan, atau adakah yang ingin dia ungkapkan kepada kamu? Di awal, aku akan cek untuk energi dia ya, generalnya. Seperti apakah energi dia malam ini? Fokus kepada kartu ini ya, bayangkan dia orang yang kamu pikirkan. Dan ini energi banyak orang, jadi bisa saja resonate, bisa saja tidak untuk kamu semuanya ya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Dan jika tidak resonate, jangan dipaksakan, karena kartu ini bukan milik kamu ya. Boleh lanjut mendengarkan, atau boleh kamu skip aja sampai di sini. Oke, nah ini juga energi prediksi buat teman-temanku semuanya, bukan suatu hal yang pasti ya. Kita akan coba cek di sini, seperti apakah energi dia malam ini. Semoga kamu bisa bijak ya dalam menyikapi readingan ini, mendengar readingan ini, dan semoga nantinya kamu akan menemukan pesan-pesan positif. Oke, kita ambil 3 kartu. Wow, di sini malam ini dia berharap ada kabar baru atau ada kabar baik yang akan dia dengar. Ya, kenapa? Sampai dia berharap ada kabar baik yang akan dia dengar. Mungkinkah dia berharap kamu datang kepada dia atau kamu memberikan kesempatan kepada dia, ya? Karena di sini ada keadaan dia benar-benar di sini seperti apa ya? Dalam keadaan terluka, dia berkonflik, dia sakit gitu ya. Dia benar-benar kayak ada penderitaan yang memang sulit untuk dia ungkapkan. Ya, di sini. Beberapa dari dia mungkin ada ya berkonflik mungkin dengan teman atau dengan saudara atau dengan teman kerja ya, atau bahkan mungkin dengan kamu. Konfliknya itu tidak pernah usai gitu ya. Selalu aja ada konflik. Nah, ini membuat dia saat ini kayak aku tidak ingin lagi berkonflik dengan kamu. Aku pengen menyudahi semua konflik ini gitu loh. Ya, jadi malam ini dia kayak benar-benar ingin menyudahi konflik ini. Oke. Seolah-olah di sini dia dengan konflik yang ada, dia merasa tersiksa, dia merasa sakit, dia merasa seolah-olah kayak butuh bantuan seseorang. Entah itu butuh penasehat gitu ya, atau butuh apa ya, orang-orang yang membantu dia gitu. Nah, ini yang dibutuhkan seolah-olah kayak tolong dong aku butuh bantuan nih. Aku tidak ingin lagi berkonflik nih dengan si A, si B, si C gitu. Jadi gimana caranya ya? Nah, mungkin dia lagi mencari solusi untuk hal itu. Ya, nah mungkin saja di sini pada akhirnya dia menemukan sebuah kekuatan yang cukup luar biasa di sini. Ada supernatural yang memang dia rasakan seolah-olah kayak apa ya? Mungkin muncul nih ada seseorang yang mungkin membantu dia keluar dari masalah yang dihadapi. Mungkin saat ini dia kayak ngerasa ada ketakutan, ada kekhawatiran. Nah, itu akhirnya bisa ditepiskan karena apa? Karena seseorang yang mungkin sudah hadir ke dalam hidupnya dia, yang membantu dia, ya, yang mensupport dia, ataupun siapa, mungkin dia keluarga atau teman dia, ya, sehingga akhirnya dia merasa kayak terbantu untuk bisa menyelesaikan konflik ini dengan kamu gitu loh, ya. Nah ini yang aku lihat. Kita akan coba lihat dari isi hatinya seperti apa yang ingin dia ungkapkan. Emang sih di sini dia seperti berharap ada kabar baik yang akan dia dengar, ada kabar baru yang akan dia dengar ya, yaitu tentang kamu yang mungkin akan bisa memberi maaf kepada dia atau memberi sebuah kesempatan kepada dia ya, sehingga apa yang diharapkan untuk mengakhiri konflik ini itu akan segera berakhir gitu ya. Oke, kita akan coba cek bagaimana perasaan ke dalamnya dia atau yang ingin dia ungkapkan kepada kamu atau isi hatinya ya. Kita akan coba lihat. Oke. Wow, di sini dia merindukan kamu. Nah, ini dia. My love started when I met you. Nah, ini dia. Jadi seseorang ini mengatakan, hidup aku itu dimulai saat aku bertemu dengan kamu. Oke? Saat aku bertemu dengan kamu. Mungkinkah dia ini sebenarnya sudah jatuh hati sama kamu? Tetapi banyak hal yang terjadi.
membuat akhirnya kamu dengan dia itu berkonflik. Adakah orang-orang yang tidak menyukai hubungan kamu dengan dia, atau hubungan kamu yang disabotase sehingga konflik ini terjadi? Atau ada ego yang masih bersarang di dalam pikiran kamu ataupun dia sehingga membuatnya tidak baik-baik saja gitu loh. Ya. Nah, tetapi dia menyadari saat dia mungkin jauh dari kamu, saat dia terpisah dari kamu, keadaan dia itu tidak baik-baik saja. Ya, dia sedih, dia kecewa, dia kayak butuh perhatian di sini. Sehingga dia mengatakan di sini, dalam hatinya itu dia mengatakan, hidup aku itu dimulai saat aku ketemu dengan kamu. Di situ aku mau memulai satu kebahagiaan aku. Di situ aku memulai suatu semangat dalam diri aku gitu ya. Banyak hal yang memang sudah dia rencanakan bersama dengan kamu. Tapi ya kita kan hanya bisa berencana, berusaha. Segala ketentuannya mungkin ada pada Tuhan semesta alam. Mungkin saja saat ini cinta kamu lagi diuji. Ya, cinta kamu dengan dia lagi diuji. Pasti sering terjadi seperti itu ya. Apalagi ya mungkin kayak ngerasa wah kita udah akan berjodoh nih. Nah, saat satu sama lain sudah menyadari kalau kamu ataupun dia itu soulmate, tetap akan selalu ada konflik, tetap akan selalu ada masalah. Tetapi disitulah terkadang cinta kita diuji. Sanggup nggak kita menyelesaikannya? Bisa nggak kita menyelesaikan semua masalah itu gitu? Nah, kalau bisa arti kata ya kita bisa mempertahankan cinta itu. Ya. Nah, jadi seseorang ini kayak benar-benar merasa sangat bergairah saat bertemu dengan kamu. Disitulah dia kayak ngerasa hidup ini begitu sangat berarti. Nah, mungkin banyak kejadian itu yang membuat akhirnya semua berubah, semua berbeda. Nah, di sini dia mencoba, ya, I'm open to compromise. Dia selalu mencoba untuk membuat janji dengan kamu, atau dia itu mungkin mengatakan seperti ini, jika kamu memberikan kesempatan kepada aku, maka aku mungkin akan memperjuangkan kamu, aku akan menjadi orang yang baik. Ya mungkin dia berjanji banyak hal di sini untuk kamu, karena dia benar-benar udah nggak tahu harus bagaimana ya, karena yang ada dalam hatinya itu, dalam pikirannya itu hanya kamu. Walaupun terkadang kamu tidak menginginkannya, ya, tapi dia seperti itu. Walaupun terkadang, kayaknya enggak deh kak, sepertinya dia baik-baik saja dengan pasangannya. Nah, jika dia sudah punya pasangan ya, sepertinya dia baik-baik saja gitu ya. Nah, kalau memang dia baik-baik saja, tidak menginginkan kamu, arti kata mungkin energi ini bukan untuk kamu ya. Nah, jadi di sini aku melihat, bisa jadi seseorang ini seperti akan membuka sebuah komunikasi dengan kamu. Atau memang jika seseorang ini yang sudah meninggalkan kamu, tapi dia sendiri lagi yang akan membuka komunikasi itu dengan kamu ya. Kenapa? Karena dia merindukan kamu. Do you? I miss you. Do you? Ya aku merindukan kamu. Apakah kamu juga gitu loh. Jadi seseorang ini kayak benar-benar sangat merindukan kamu. Oke? Okay? Di sini Pentacles ya. As of Pentacle ya ini ya. Sebenarnya ini sebuah kesempatan, ini sebuah peluang. Nah, di dalam hubungan kamu dengan dia itu sebenarnya ada kesempatan untuk saling memperbaiki, saling untuk menyadari atau untuk introspeksi diri. Ya, ini ada sebenarnya. Mungkin saja antara kamu dengan itu bisa jadi ada chemistry. Kamu dengan dia soulmate. Oke, kita akan coba lihat ya di kartu ini. Siapa sebenarnya dia? Bagaimana dia ya? Apakah benar-benar dia soulmate? Ataukah dia punya chemistry dengan kamu? Kita akan coba bahas di sini ya. Fokus pada kartu ini, bayangkan dia, orang yang kamu fokuskan. Dia malam ini. Bagaimana hubungan kamu dengan dia ini sebenarnya saat ini ataupun ke depan? Oke. Ya. 3-3 ya, kita ambil. Ada karmic relationship. Nah, ternyata ya, di antara kamu dengan dia itu ada karmic. Ada cinta. Ya, di antara kamu dengan itu ada cinta. Justru cinta ini begitu besar. Bahkan ini ya mungkin apa ya? Seakan-akan saking besar cintanya, kamu itu merasa ke trigger oleh cinta yang ada ini gitu loh. Nah, jadi membuat kamu ataupun dia kayak ngerasa ini cinta, kenapa ya harus seperti ini? Kok kita cinta, tapi kok kita merasa tersakiti gitu loh. Kayak akan-akan ada ketakutan, dia meninggalkan aku gitu ya, atau kamu meninggalkan dia, sehingga terjadilah
protek yang berlebihan, atau obsesi yang berlebihan, atau posesifnya yang cukup luar biasa ya. Jadi suka ngekang, suka ngatur, ya semua itu membuat tidak nyaman. Otomatis ya kita merasa tersakiti ya. Nah, ini yang terjadi di antara kamu dengan dia sebenarnya. Makanya mungkin saja beberapa dari kamu memilih untuk berpisah dan dia berharap ada kabar baik yang kamu kirimkan buat dia. Oke? Okay? Paradise. Enjoying each other. Ada happiness, enjoy. Beberapa dari kamu, jika kamu benar-benar merasa bahagia bersama dengan dia, maka ini adalah kamu dengan dia. Tetapi jika kamu yang ngerasa, aku belum berhubungan dengan dia kak, aku belum memberikan kesempatan buat dia kak, nah mungkin saja dia malam ini itu lagi mencari kesenangan ya, untuk diri dia, melepaskan semua bayangan-bayangan kamu ya, untuk melupakan kamu, sehingga dia mencari sebuah hiburan tentang ya mungkin tentang hal-hal yang bisa membuat dia melupakan kamu sesaat gitu ya, karena dia tahu kamu tidak bisa dilupakan ya, kamu sulit untuk dihilangkan dari pikirannya gitu. Ini yang benar-benar kayak apa ya, fase dimana dia ini berharap ya bisa bersama dengan kamu selamanya. Ini ada honeymoon. Nah, jadi keinginan dia itu ya, aku itu pengen berkomitmen dengan kamu, dan aku ingin berbulan madu dengan kamu. Siapapun dia pasti pengen berbulan madu. Nah, ini terbaca bahwasanya mungkin saja antara kamu dengan dia itu punya chemistry. Tapi di sini perlu untuk introspeksi diri. Ya, masing-masing kamu mungkin perlu introspeksi diri. Mungkin turunkan egonya, atau mungkin hilangkan arogannya begitu ya. Ini ada also. Di sini aku melihat beberapa dari kamu mencoba ya untuk mengkondisikan keadaan ini, atau mungkin mencoba untuk memperbaiki gitu ya, memperbaiki hubungan yang ada. Tetapi kalau udah hancur, itu terkadang sulit ya untuk kita satukan. Walaupun bersatu, tapi bentuknya udah berbeda gitu loh, rasanya udah berbeda ya. Tetapi ya mungkin saja kalau jika antara kamu dengan dia itu soulmate, atau mungkin takdir akan mempersatukan kamu dengan dia, maka apapun akan terjadi di sini ya. Ini picture, looking at picture, missing you. Nah, ini juga lagi-lagi nostalgia, make new memories. Seseorang ingin membuat sebuah kenangan lagi bersama dengan kamu. Arti kata ini orang masa lalu ya, dia yang sudah menjalin satu hubungan dengan kamu, dia berharap ada kabar yang kamu berikan kepada dia, mungkin kamu akan datang kepada dia, kamu akan memaafkan dia, banyak hal yang mungkin dia inginkan di sini. Oke, ini yang terbaca buat teman-temanku. Nah, kita akan coba lihat lagi dari kartu apa ya, kadang aku bingung ya cari kartunya ini. Oke, kartu percintaan. Sebentar ya. Bagaimana hubungan kamu selanjutnya bersama dengan dia? Apakah yang terbaca untuk percintaannya kamu dengan dia selanjutnya? Ya. Nah, orang ini sebenarnya ya, ternyata ada juga sih beberapa dari dia itu yang sudah memiliki pasangan, tetapi dia masih berharap dengan kamu. Ya, mungkinkah dia tidak bahagia dengan pasangannya? Ya, bisa saja ya, karena akhirnya dia tahu kamulah yang terbaik. Mungkinkah di sini dia sudah menghadirkan orang ketiga, dan ternyata orang ketiga itu membohongi dia. Oke, getting to know each other. Aku juga melihat di sini beberapa dari kamu itu akan merasakan hal-hal yang berbeda dari biasanya gitu loh. Seseorang ini begitu sangat ya, intinya mencoba untuk memberikan sinyal-sinyal kepada kamu. Ya, mungkin dia ini orang yang selalu memberikan kabar sebenarnya ke kamu, dan dia berharap ada kabar balasan dari kamu, ternyata nggak ada gitu ya. Nah, jadi beberapa dari dia akhirnya mungkin ada yang memilih untuk berkarir, berbisnis, usaha gitu ya. Intinya dia fokus kepada cuan saat ini. Kenapa? Karena mungkin sudah capek ya memperjuangkan kamu. Tapi tetap pada akhirnya dia memperjuangkan kamu lagi. Nah, namun dia akan lebih kepada masalah finansial. Ya, karena mungkin dengan finansial aku stabil, aku mungkin akan lebih dimudahkan gitu ya.
Ada trust, ada suatu keyakinan ya. Ada keyakinan yang membuat dia ataupun kamu bisa bersama kembali. Ya, jadi beberapa dari kamu di sini benar-benar merasa kayak, oh aku yakin aku akan bahagia bersama kamu, aku yakin aku akan bisa bersama dengan kamu, begitu ya. Dan mungkin aku yakin akan ada jalan untuk kita bisa bersama. Itu keinginan dia ataupun kamu ya. Nah, kita akan coba lihat dari, oh kartu tarotnya belum ya. Oke, maaf, dari kartu tarotnya seperti apakah? Iya ya, tarotnya belum ya. Kita ambil 3 kartu. Seperti apakah yang terbaca untuk zodiak ya? Ini juga akan bisa terbaca. Ya. The Hermit. Nah, di sini kamu mungkin ataupun dia akan menemukan petunjuk. Untuk zodiak, di sini ada Virgo. Ya, ada Virgo. Di situ kalau di bottom of the deck ya, akhirnya mungkin kamu ataupun dia menemukan petunjuk. Mungkinkah kamu dengan dia akan bersama lagi? Sepertinya dia ini orang yang apa ya, kalaupun dia sudah punya pasangan, tapi dia lebih memilih ya mungkin untuk tetap terkoneksi dengan kamu. Tapi itu semua tergantung kepada kamu ya, apakah kamu menginginkan atau tidak ya. Karena jika dia sudah punya hubungan yang lain, otomatis ya hubungan dengan kamu itu mungkin sulit untuk bisa berkomitmen ya. Karena bisa jadi dia tidak akan pernah meninggalkan pasangannya, tapi dia ingin bersenang-senang sama kamu begitu. Ya, ini ada Ten of Kalikes. Cancer, Pisces, Scorpio. Wah, nah ini ada The Lover, ada Gemini, ada Taurus, Virgo, Capri. Jadi ini menggambarkan ya, seseorang ini dia bahagia sekali sih sama kamu, sangat bahagia. Tapi itu tadi, mungkin saja hubungan kamu dengan itu sulit untuk bersatu. Karena apa? Karena antara kamu dengan dia itu sudah punya pasangan. Ya, entah itu kamu atau dia, tapi dia masih tetap mencintai kamu. Dia masih sayang sama kamu. Dia masih tetap ingin bersama dengan kamu. Terkoneksi dengan kamu, ya. Salah satunya mungkin ada juga sih yang ketergantungan atau keterikatannya itu dari segi cuan. Mungkinkah dia yang selalu mensupport apa ya, materi, atau kamu yang selalu mensupport materi buat dia sehingga dia tidak bisa lari dari kamu. Karena ada uang yang jadi satu alasan dia untuk tetap bertahan. Begitu ya. Nah, ini yang aku rasakan. Oke. Nah, untuk inisial ya, kita akan coba lihat. Inisial dia siapa? Aku merasakan ya, seseorang ini kayak dia tidak bisa jauh dari kamu. Mungkin saja karena kamu orang yang mapan, kamu orang yang serba ada. Jadi kalau dekat dengan kamu, dia kayak ngerasa semua terpenuhi gitu ya. Begitu. Ini ada teman lama. A, teman lama ya. Oke. J dan U, teman kuliah. O dan S, yang pernah berkhianat. Q dan R, orang baru, kenalan baru. Nah, sesuaikan aja dengan kamu ya inisialnya. Nah, untuk zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu, kita lihat di sini ada Scorpio, ada Taurus, ada Libra, ada Virgo, Sagittarius. Itu ya yang kuat koneksinya dengan kamu. Oke, baik teman-temanku. Mungkin ini ya yang bisa aku bacakan untuk dia malam ini. Jika resonate buat kamu, semoga kamu menemukan pesan-pesan positif. Jika tidak, jadikanlah ini sebagai hiburan bagi kamu ya. Ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Sampai ketemu lagi teman-temanku. Dadah.